Datang di putaran kedua, Herman Batak langsung memberikan sebuah kepastian di barisan pertahanan bagi kubu. Dan baru kita membicarakan sebuah kepastian. Dan ternyata serangan yang begitu cepat dari Persib Bandung membuat kedudukan 1-0. Jeger Persib Bandung unggul atas tamunya Deltras FC Sidoarjo lewat tendangan melalui umpan menyilang di dalam kotak penalti dari Deltras FC Sidoarjo, dan tampaknya mencetak gol adalah Budiawan, sang rising star. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi positif kepada Marcio Sosa yang memberikan umpan yang begitu manis, begitu terukur, dan sebuah finishing yang begitu baik dan begitu tajam dari Budiawan. Kita lihat nalurinya begitu cepat dia mengejar bola sehingga mampu membobol gawang Herman Batak yang sebelumnya melakukan 2 kali penyelamatan. Ya, dan kita dalam tayangan ulang berawal dari umpan Atep, sebuah pergerakan membuka ruang dari Marcio Sosa, memberikan umpan silang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Budiawan. Sebuah insi yang sangat tajam dari Budiawan menunjukkan bahwa memang Roby Darwis layak untuk memberikan kepercayaannya kepada pemain muda ini. Ya, bola liar diberikan oleh Marcio Sosa, datang dari sudut sempit, dan Budiawan mencetak gol melalui sudut sempit yang boleh dikatakan sangat sulit untuk bisa mencetak gol dari posisi seperti itu. Dan pemain muda bernama Budiawan berhasil mencetak gol, merubah skor menjadi 1-0, dan ini merupakan gol perdana bagi Budiawan dan disambut oleh Benz dari Persib Bandung. Ya, gol yang sangat berkelas kita lihat dari Budiawan. Bagaimana kita lihat peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk Noh Alamsyah. ya, sebuah kredit poin positif kita berikan kepada Haryono yang tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, melakukan umpan 1-2 sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noh Alamsyah untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat, menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita sebuah terjangan dari Herman Batak terhadap wasit. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari Noh Alamsyah. Itu Ya, dia. Ada kaitan tangan dari dan Herman Batak untuk Noh pergerakan Alamsyah. Noh Alamsyah. Ini dia. Kita lihat dalam tayangan lambat pelan-pelan, dan itu dia Ya, dan dalam posisi mutlak. untuk diberikan. Ya, dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional. Kita lihat harus lebih mengontrol emosinya, dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak. Kita lihat, bisakah Wahyudi menahan tendangan dari Milian Radovic? Bersiap-siap sudah dibunyikan peluit dari wasit Novari Iksan. Dan Milian Radovic, jeger 2-0. Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Apakah harus diulang? Nampaknya harus diulang. Ada pemain yang bergerak lebih dulu sebelum Milian Radovic mengeksekusi tendangan yang cukup dingin tadi sebetulnya. Ya, benar sekali, nampaknya ada pemain yang bergerak untuk memasuki kotak penalti lebih dulu sebelum Milian Radovic melepaskan tendangan. Dibutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi tendangan kedua setelah sebelumnya mampu mengecoh Wahyudi. Ya, ini kesempatan kedua bagi Wahyudi untuk menahan tendangan penalti bagi Milian Radovic. Beban saat ini ada di Milian Radovic karena harus mengulang tendangan penaltinya. Akankah mengambil arah yang sama atau kali ini akan berubah arah Milian Radovic? Akan sama-sama kita saksikan. Mengambil ancang-ancang adalah Milian Radovic, dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan skor menjadi 2-0. Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dalam kesempatan kedua Milian Radovic melepaskan tendangan ke arah yang sama, dan Wahyudi pun bergerak ke arah yang sama, sempat mengenai bola namun terlalu keras nampaknya sehingga menyulitkan bagi Wahyudi untuk
mementahkan alur bola dari Milan Radovic. Gol ke-11 dari Milan Radovic dan 8 diantaranya melalui eksekusi penalti. Dan menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung di musim ini. Ya, sebuah teknik dasar yang dilakukan oleh Milan Radovic ketika tendangan penalti harus diulang. Ia sama sekali tidak merubah arah bola. Tetap yakin dengan pilihannya, walaupun sebenarnya sudah terbaca oleh Wahyudi dan resiko yang akan ia ambil karena akan terbaca oleh Wahyudi. Tapi ternyata masih berhasil menambah jumlah gol untuk Persib Bandung di sore hari ini. Ya, dan faktanya memang terbaca oleh Wahyudi, namun kali ini tendangannya masih lebih keras dan tidak mampu dihalau oleh Wahyudi. Waluyo kali ini. Ahmad Maulana kepada Khairul Masuda. Direbut tadi oleh Budiawan. Serangan balik Noah Alamsyah. Masih Noah Alamsyah. Tony Sucipto Haryono. Masih Haryono. Mengirim bola pada Marcio Sosa. Masih Marcio Sosa yang menguasai bola. Sebuah kontrol Marcio Sosa dan sundulan. Dan 3-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo, dan kali ini adalah Noah Alamsyah menjegerkan gawang Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan inilah memang potensi terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bagaimana kita pergerakan Marcio Sosa dalam membuka ruang di sisi sektor sayap sebelum akhirnya memberikan sebuah umpan crossing yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Noah Alamsyah. Pemain yang memiliki sundulan yang sangat baik dan terarah. Ya, terlepas dari semakin lowongnya pemain Deltras Sidoarjo, kita memberikan apresiasi besar kepada Marcio Sosa yang mampu mencari ruang bebas sebelum akhirnya melihat pergerakan Noah Alamsyah mengirimkan sebuah umpan crossing yang tanpa pengawalan dan tanpa ampun. Noah Alamsyah mampu membobol gawang Wahyudi, mengubah skor menjadi 3-0 untuk Persib Bandung dalam pertandingan sore hari ini. Ya, gol keempat bagi Noah Alamsyah untuk Persib Bandung musim ini, dan ini merupakan assist kedua dari Marcio Sosa. Assist pertama yang diberikan untuk Budiawan, dan ini merupakan umpan kedua yang ia hasilkan walaupun tidak mencetak gol, tapi kontribusi maksimal bisa diberikan oleh Marcio Sosa untuk Persib Bandung. Ya, sebuah duet yang sangat baik sebetulnya yang datang terlambat di kubu Persib Bandung, baru bergabung di putaran kedua ini. Dan ketika kedua pemain ini tampil Dan tayangan lambat lagi-lagi dilakukan oleh Zulkifli Syukur terhadap James Kokolomel. Mengambil sendiri tendangan bebas James Kokolomel. Akankah mampu memberikan sebuah bahaya untuk penjaga gawang Cecep Supriyatna. Sebenarnya Lensen Kone, dan sebuah umpan yang sangat baik dilakukan oleh James Kokolomel membuat Lensen Kone mencetak gol menjadi skor 3-1. Deltras FC memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Ya, dan memang benar sekali masuknya James Kokolomel memberikan sedikit perubahan pada warna permainan Deltras Sidoarjo, meskipun kali ini gol tercipta dari situasi tendangan bebas. Lensen Kone benar-benar tidak terkawal oleh para pemain bertahan Persib Bandung yang kembali lagi harus meningkatkan konsentrasinya. Antisipasi yang salah dari Cecep Supriyatna membuat Lensin Kone mencetak gol dan berubah kedudukan menjadi 3-1 masih untuk keunggulan Persib Bandung di sore hari ini. Tidak menyangka Cecep Supriyatna tampaknya terhadap pergerakan Lensin Kone. Ya, dan membelah pertahanan Maman Abdurrahman dan Wildansa. Sedikit menyulitkan. Akhir dari pertandingan, Persib Bandung 3, Deltras FC Sidoarjo 1 dalam lanjutan Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.